Selamat sore guys, jumpa lagi dengan saya Alex di Bisnis Mikro. Pada sore hari ini saya akan membahas tentang syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman KUR BRI 2020 di masa pandemi Corona. Apa aja sih syaratnya? Mari kita cek satu persatu. Syarat yang pertama adalah KTP atau kartu tanda penduduk. KTP berisi NIK, nomor induk kependudukan, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan berlaku hingga. Nah, kenapa harus KTP? Karena nantinya akan dicocokkan dengan data di Kemendagri. Biasanya ditemukan ada NIK yang datanya tidak ditemukan di Kemendagri. Atau kedua, ada NIK yang ternyata namanya berbeda dengan nama KTP dan data yang sudah ada. Kemudian berikutnya nama, tempat tanggal lahir, dan juga alamat. Biasanya akan dipergunakan untuk mengecek data debitur yang ada di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Data itu namanya Sistem Informasi Debitur. Di situ akan dilihat riwayat apakah peminjam atau yang mau mengajukan memiliki pinjaman atau tidak. Semua riwayat ada di situ. Jadi hal ini akan mempengaruhi pinjaman kita disetujui atau tidak. Yang ketiga itu adalah alamat. Alamat kadang di KTP berbeda dengan alamat domisili. Nah, kalau dia sama itu tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau dia berbeda, itu dia akan menambahkan syarat yang lain. Nanti akan dijelaskan pada video berikutnya. Nah, syarat yang kedua yaitu kartu keluarga. Kartu keluarga itu nantinya akan diminta supaya bisa kita mengecek apakah dia sudah menikah atau belum, anaknya ada berapa, alamatnya sesuai atau tidak dengan di KTP, atau dia juga melihat nama ibu kandung yang nantinya akan dipergunakan untuk mengecek data. Syarat ketiga yaitu surat nikah atau buku nikah. Syarat ini hanya dibutuhkan apabila peminjam sudah menikah, dan yang belum menikah itu tidak perlu menggunakan surat nikah atau buku nikah. Syarat yang keempat yaitu surat keterangan usaha. Surat keterangan usaha bisa didapatkan di kantor lurah atau kantor desa. Surat keterangan usaha itu harus berisi nama usaha yang Anda miliki, bukan usaha orang lain. Jadi silahkan dibuat terlebih dahulu, karena itu menjadi syarat. Syarat kelima yaitu foto berwarna 4x6 yang menjadi peminjam atau istri atau suami. Jadi itu harus disiapkan. Syarat-syarat tambahan yang biasanya diminta apabila terjadi kekurangan yaitu yang pertama, surat keterangan domisili. Apabila dilihat KTP dengan alamat aslinya berbeda, maka akan diminta surat keterangan domisili. Di mana sih untuk buat surat keterangan domisili? Datang saja ke kantor lurah setempat atau kantor desa setempat, karena mereka bisa mengeluarkan surat keterangan domisili. Syarat tambahan yang kedua biasanya surat kematian.
yang mana menjelaskan apabila pasangan sudah meninggal dunia. Biasanya surat kematian itu dari rumah sakit atau bisa dibuatkan di kantor lurah atau kantor desa setempat. Syarat tambahan berikutnya yaitu surat cerai, di mana apabila pasangan sudah pisah dari yang menjadi peminjam. Surat cerai biasanya ada dari instansi terkait atau bisa minta kepada kantor lurah atau kantor desa, yang mana isinya adalah surat keterangan pisah. Syarat tambahan berikutnya yaitu surat keterangan dari kantor lurah atau kantor desa yang isinya bahwa suami istri pernah menikah. Hal ini biasanya diminta apabila YMP atau yang menjadi peminjam dan pasangannya tidak dapat menunjukkan buku nikah ataupun surat nikah, tapi di kartu keluarganya sudah menyatu antara suami istri. Jadi sahabat mikro, siapkan berkas-berkas Anda, jangan sampai ada yang kekurangan. Letakkan di map, tulis nomor HP, lalu pergi ke bank setempat, bilang pada petugas bahwa Anda ingin meminjam pinjaman KUR supaya tidak salah. Demikian dari saya, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Bye bye.